Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini adalah materi pertemuan ke-6 ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Hari ini insya Allah saya akan masuk ke Jacobian. Oke, silakan. Sambil saya approve yang untuk materi Jacobian ini nanti sebenarnya membantu kita kalau nanti dalam perhitungan integral lipat yang rumit ya. Oke, ada? Kalau tidak ada, saya langsung ke materi ya, teman-teman. Baik, ini materi hari ini, Jacobian dan turunan parsial dengan menggunakan metode Jacobian. Oke. Sebentar, kok ini enggak full gitu ya. Bentar. Oke. Dulu tuh. Aduh, Jen. Bagus banget. Oke. Apakah tampilannya kelihatan full? Kok di saya nggak full ya? Bentar. Oke, jelas ya. Gambarnya kelihatan nggak? Sama seperti biasanya kok. Kelihatan ya, tapi di saya tuh nggak full gitu ya tampilannya. Nggak tahu ini kenapa. Malah. Oke, sebentar. Ya, pada bagian ini kita akan membahas tentang Jacobian. Jadi nantinya seperti yang saya katakan tadi bahwa Jacobian ini nantinya akan bermanfaat ketika kita berbicara mengenai integral lipat, ya. Jadi nanti kalau kita menemui perhitungan yang rumit, terkadang metode Jacobian ini mudah digunakan. Atau nanti metode Jacobian ini kalau Anda nanti di mata kuliah pengantar diferensial parsial ya. Kalau sekarang kan Anda masih di PD biasa ya, PD elementer ya. Atau persamaan diferensial elementer, maka metode Jacobian ini nanti akan banyak bermanfaat. Nah, nama Jacobian itu sendiri diambil dari yang menemukan ya, ini saya ambil dari Google. Dia seorang matematikawan dari Jerman, nama lengkapnya Carl Gustav Jacob Jacobi ya. Oke. Ya, ini definisinya ya. Jadi misalkan saya punya X. X di sini adalah fungsi dua peubah ya. Jadi kalau saya biasanya pakai fx, y gitu ya. Ini misalkan saya namakan ya, sekali lagi saya kasih nama fungsi dua peubah G ini. G adalah fungsi dua peubah GUV, saya kasih nama X. Kemudian yang Y saya kasih nama HUV. X dan Y dua-duanya sama-sama dalam fungsi dua peubah dalam UV. Kemudian mereka sama-sama terdiferensial. Pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang apa itu terdiferensial dalam fungsi dua peubah ya. Yang paling mudah mengingat fungsi dua peubah terdiferensial itu apa sih teman-teman? Yang pakai teorema itu, masih ingat? Pada fungsi dua peubah, fx, fy-nya ada dan kontinu ya. Nah, jadi kalau di sini GU dan GV serta YU dan YV-nya ada dan kontinu. Maka
Jacobian X dan Y yang bersesuaian terhadap U dan V dinotasikan dengan ini. Ini bacanya do XY per do UV. Do ya. Kita biasanya pakai D, ini do. Karena fungsi dua peubah ya. Oke. Didefinisikan jadi do XY per do UV itu adalah do X do U. Ini determinan ya, teman-teman. Bentar. Saya butuh ini. Oke. Ini determinan, misalkan ini A, B, ini C, D. Masih ingat? Jadi ini A-nya. Oke, kemudian ini B-nya, kemudian ini C-nya, ini D-nya. A-nya itu apa? Do X per do U, kemudian, jadi yang barisan pertama, lihat yang baris pertama ini terhadap X. Karena ini di sini do X, Y. X ya. Nanti kalau diganti ya, kalau diganti ini harus disesuaikan ya teman-teman. Karena do X, Y tidak sama dengan do Y X ya. Jadi disesuaikan. Nah, kemudian yang ini do Y karena dia yang di sini. Oke, kemudian do U, do V karena U-nya yang pertama muncul, kemudian V. Ini sama do U, kemudian ini do V juga do V. Oke, bisa dipahami ini. Jadi ingat, ini tidak berlaku bolak-balik ya. Jadi tidak boleh kalau do Y yang di atas. Oke. Ya. Oke, ini definisi dari Jacobian X dan Y. X dan Y itu tadi adalah fungsi dua peubah ya terhadap UV. Oke. Definisi yang kedua, seandainya tadi kan fungsinya dalam dua peubah, sekarang kita perluas menjadi tiga peubah. Sini ada tiga juga. Nah, misalkan saya punya fungsi X, fungsi Y, fungsi Z, ya. Semuanya terdiferensial, artinya pasti punya turunan parsial pertama ya. Oke, pasti punya turunan parsial pertama. Maka Jacobian yang diperoleh dari transformasi dari daerah U di ruang UV, W ke daerah W dalam ruang X, Y, Z. Ini maksudnya ini loh, maksudnya do X, Y, Z per do UV. Kalau tadi kan hanya ada dua ya, do X, Y per do UV. Nah, sekarang kita kembangkan. Oke, bagaimana ini mencari determinannya? Masih ingat? Operasi baris gimana? Kalau Anda mencari ini kan gini ya. Oke, yang pertama dulu gitu kan ya. Yang pertama kan ini determinan yang tidak kena coret begitu kan ya. Oke, nah di sini mencari determinan yang untuk fungsi tiga peubah ada yang belum tahu mungkin? Ada? Cara menghitung ini? Sebentar. Silakan ada yang nggak tahu mungkin cara menghitung determinan itu? Bentar ya. Sikat dulu deh. Ini ya, view ini. Kok masih ya? Aneh ininya. Bentar. Ini loh. Ini.
aja ya. Masih ya. Nah, adalah. Emang kotak segitu. Oh. Templet kotak. Ini kali ya. Saya. Modelnya potret gitu apa ya? Bukan, templetnya ini cuma berapa Mhm, kali berapa gitu, mhm. bukan yang white. Ini berarti ya layout ininya ya. Kok nggak enak? Sebentar ya, tampilan di saya tuh nggak enak banget ya. Iya ya. Ish, gimana ini? Udah ulang. Oke. Bentar. Oke, teman-teman, mohon maaf tampilan saya kelihatan sekarang di definisi 2. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Kelihatan ya? Terlihat. Oke. Saya nggak tahu ya tampilan saya ini saya komputer saya ini agak aneh. Jadi saya coba minta bantuan, tapi kok ya masih error. Baiklah, moga-moga nanti bisa ke ini. Saya takutnya nanti saya jelaskan Anda nggak bisa ini lihat full. Soalnya saya ini nggak kelihatan full gitu. Baiklah, saya lanjut ya. Mohon maaf. Definisi 2 ini hanya memperluas dari definisi 1 tadi. Kalau definisi 1 tadi fungsi X-nya adalah fungsi 2 poba, kalau sini fungsi 3 poba, kemudian ditambah Z. Oke? Nah, teman-teman, saya mau tanya, teman-teman sudah pernah menghitung determinan seperti ini, 3 kali 3? Ini kan determinan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Misalkan ya, pernah nggak teman-teman menghitung nilai determinan seperti ini? Harusnya ada di operasi baris elementer, di ALE, aljabar linear elementer. Pernah? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah ya? Oke, berarti artinya ini cara menghitungnya tidak saya ulang ya. Teman-teman tolong lihat itu caranya. Tapi yang paling mudah itu begini operasinya. Yang pertama berarti Anda mencari nilai determinan ini. Begitu kan ya? Oke. Kemudian yang kedua nanti Anda ekspansi yang baris kedua, kolom kedua berarti ini, kemudian ini gitu ya, dan seterusnya. Oke? Baik. Nah, saya yakin teman-teman nanti bisa melihat kembali bagaimana menghitung determinan 3 kali 3. Nah, ini lambang ini sering ditulis secara singkat dengan J. J itu adalah Jacobian ya, Jacobian X, Y, Z terhadap U, VW. U, VW adalah variabel bebasnya ya. Oke. Ini ada teorema ya. Teoremanya ini mengatakan ini sifat ya. Jadi jika J itu adalah DUV, ini tadi ya yang definisi pertama, kemudian J star, bukan ya ini, maaf, teorema 3 ini tidak ada hubungannya dengan definisi tadi. Ini misalkan, ini notasi ya, seandainya J itu adalah DUV per DUXY, kemudian J star adalah DUXY per DUV, maka J dikalikan dengan J star itu hanya adalah 1. Jadi ini kalau saya punya fungsi J berarti J star adalah seolah-olah inverse-nya begitu ya. Inverse, kalau nanti Anda belajar PD partial itu ada inverse operatornya begitu ya. Nah, di sini berlaku ini J star dikali itu hasilnya adalah 1. Ininya tapi sama ya, UV ya dan XY ya, sama. Nah, ini buktinya, misalkan saya punya saya namakan U itu adalah fungsi 2 ubah dalam XY, dikasih nama Pi, kemudian V adalah C dari fungsi 2 ubah XY juga. Selanjutnya, kita bisa menyelesaikan XY terhadap UV itu, Jacobiannya, sehingga diperoleh nanti, ini pakai ini ya, diferensial total kemarin ya. DU itu sama dengan DU per DX, DX ditambah DU per DY, DY. Kemudian DV-nya adalah DV per DX, DX
ditambah do V per do Y DY. Jadi ini yang do-nya ini yang dicari. DX dan DY adalah bebas ya. Oke, kita punya itu ya. Nah, dengan demikian, kalau saya nanti punya do U per do U ini ya 1 ya. Do U per do V 0. Do V per do V 1 dan do V per do U-nya 0. Sehingga kalau saya mau hitung do U per do U itu 1, itu bisa saya nyatakan dengan do U per do X per do U. Ya, ini apa namanya? Ini aturan rantai ya. Do U per do Y dikali do Y per do U. Turunan U terhadap U ya, fungsi U terhadap U. Oke, sama yang ini seperti ini, yang do V juga ya. Kita pakai aturan rantai sehingga nanti Jacobian J dikalikan dengan J star, J-nya tadi yang apa namanya, U do U V per do XY ya, ini J-nya. Oke, yang J star-nya adalah apa? Do XY per do UV. Oke. Nah, kita punya sifat ini ya. Determinan A dikalikan dengan determinan B itu sama dengan determinan A dikali B ya. Sehingga diperoleh, kalau ini saya kalikan berarti diperoleh. Nah, ini hasilnya ini tadi didapat ini dari sini ya. Yang kita cari ini 1 0 1 0. Ini ya. Jadi hasil perkalian ini adalah ini. Oke. Oke. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Jadi tahu nggak cara mengalikannya? Anda udah pernah belum ya? Harusnya udah loh. Jadi baris pertama dikalikan kolom pertama. Ini dapat yang ini ya. Oke, teman-teman bisa dipahami? Ya? Saya ganti pakai warna. Insya Allah, Bu. Kemudian yang biru itu kotak biru dikalikan kotak biru ini. Nah, ini diperoleh ini. Ya, dikalikan ya. Jadi do U per do X dikalikan. Jadi kalau elemen kolom pertama dikalikan elemen baris pertama dikalikan dengan kolom pertama ditambah yang do U do Y dikalikan do Y do V gitu ya. Kemudian yang ini saya pakai warna lain biar Anda kelihatan begitu. Yang ini yang hijau dikalikan dengan yang hijau. Oke, dapatlah yang ini. Oke ya. Kemudian yang saya kasih ungu ya. Ungu ini yang saya kotakin ungu dikalikan dengan yang ini, saya kotakan ungu diperoleh ini. Oke, bisa ya? Bisa nggak? Kalau bingung itu ini deh, saya kasih ini. Ini dikaliin dengan misalkan E, F, G, H gitu ya. Jadi ini dikalikan ini gitu loh. Jadi A dikali E ya ditambah B dikali G. Oke, ini dapat elemen yang pertama. Gitu ya. Dan seterusnya, oke? Gitu caranya. Nah, yang merah itu do U per do X, do U ini diperoleh dari sini tadi. Ya, ini 1 ya. Oke, dan seterusnya. Oke, sehingga terbukti bahwa ini nilainya adalah 1. Ya, kalau Anda mau benar-benar merasakan, Anda silakan tulis kembali, nanti Anda hitung benar enggak gitu ya. Oke, itu ya. Kemudian teorema yang selanjutnya bahwa jika saya punya fungsi U ya, fungsi U itu dalam PQ, maksudnya ya, fungsi U dalam PQ, jadi dinamakan U gitulah ya ini. Kemudian agak aneh sih memang ya, U kok dinamakan U PQ. Cuman ini maksudnya untuk lebih mempertegas bahwa saya punya fungsi
seperti fxy kan ya. Anda punya fungsi fxy yang biasa ditulis cuma f aja ya, fungsi f gitu loh maksudnya. Nah, di sini fungsi u atau fungsi u itu dalam peubah PQ. Kemudian fungsi v itu dalam peubah PQ juga. Sedangkan p dan q-nya itu sendiri, juga fungsi dalam peubah xy. Oke? Jadi berarti U-nya masih fungsi dalam dua peubah juga xy, kemudian V-nya jadi fungsi dua peubah juga xy. Nah, Jacobian atau do UV terhadap xy ya adalah ini do UV per do PQ dikalikan do PQ per do xy. Kita lihat. Ya, di sini karena U dan V fungsi dari P dan Q, maka DU adalah ini, DV-nya ini ya. Ini dari diferensial total, kemudian DU per DX itu adalah ini dari aturan rantai ya. Ini dari aturan rantai, ini juga. Kalau ini dari diferensial total. Selanjutnya, setelah diketahui DU, DX-nya, dengan memperhatikan ini sama ya, ini seperti tadi, ini dikalikan ini ya, dan seterusnya nanti diperoleh ini ya oke, sehingga didapat bahwa ini tuh nilainya sama dengan do UV per do XY ya. Oke. Agak aneh memang ini seperti tadi ya, seperti ini kan apa namanya ya? Kalau seolah-olah seperti aturan rantai, tapi ya bukan aturan rantai. Oke, itu sifat-sifatnya ya. Terus terang sifat itu tidak perlu Anda hafal, cuman Anda mengerti saja kenapa kok bisa seperti itu. Terkadang, jadi sifat-sifat ini ya teman-teman, nanti biasanya digunakan banyaknya di PD parsial. Ya, jadi Anda harus tahu dasarnya ya. Kemudian jika U dan V fungsi dari X dan Y, jadi maksudnya U adalah fungsi dalam XY, kemudian V juga fungsi dalam XY. Sedemikian sehingga apabila FUV itu sama dengan 0, maka do UV per do XY-nya sama dengan 0. Artinya apa? Kalau saya punya dua buah fungsi ini, kemudian nilai fungsi ini sama dengan 0, maka derivatif parsial UV terhadap XY itu nilainya adalah 0. Ya, ini buktinya. Buktinya sebenarnya udah saya tulis lengkap ya, teman-teman bisa pahamilah, saya yakin bisa ya. Oke, ya itu ya. Saya sebenarnya pengen langsung, nah ini kita ke contoh Jacobian, tapi kok ini yang ini ya, sebentar. Yang ini aja dulu ya, saya mau lihat contoh ini, bagaimana menghitung Jacobian X dan Y terhadap U dan V. Oke? Misalkan diminta mencari Jacobian, saya punya dua buah fungsi XY ya. XY adalah fungsi dalam UV ya. Sekali lagi, XY adalah fungsi dalam UV. Jadi kalau Anda terbiasa XY itu hanya sebagai suatu peubah, sekarang ini saya notasikan X itu sebagai fungsi. X adalah fungsi dalam UV ya, yaitu apa? U kuadrat min V kuadrat. Kemudian Y dalam UV ya. Y itu adalah notasi fungsi dalam dua peubah UV, yaitu U kuadrat ditambah V kuadrat. Ya. Sekarang kita diminta mencari nilai Jacobian X, Y terhadap UV. Berarti X do XY per do UV ya, teman-teman. Apa tadi? Ya, do XY per do UV itu definisi yang pertama itu tadi ya. Ini ya. Berarti kita harus mencari do X do U, do X do V, dan do Y do U, dan do Y do V. Nah, yang pertama do X do U. Kita lihat ini fungsinya
turunan fungsi X itu terhadap U ya. V-nya berarti suatu konstanta ya, turunannya berarti 0. Ini U kuadrat turunannya adalah 2U. Kemudian turunannya terhadap V sekarang gantian, yang U yang jadi konstanta. Berarti turunan terhadap U 0, terhadap P min 2V. Yang Y terhadap U 2U, terhadap V 2V. Nah, sekarang kita tinggal substitusi ke sini ya. Diperoleh ini 2U, kemudian terhadap V min 2V, ya ini 2U, 2V. Oke, betul ya. Kemudian kita hitung determinannya. Ada yang belum tahu cara menghitung determinan ini? 2U kali 2V dikurangi dengan 2U dikali min 2V. Ini ya, betul ya. Sehingga diperoleh 4UV, ini min kali min plus 4UV. Berarti diperoleh Jacobiannya 8UV ya. Nah, teman-teman di sini perlu dasar-dasar tentang bagaimana menghitung determinan ya. Jadi tolong dilihat lagi. Oke, nah sekarang manfaat dari teori Jacobian tadi, saya bisa menghitung terutama turunan fungsi implisit ya. Kalau dari bukan hanya 2 peubah, kalau misal 3 dan 4 dan 5 peubah ya, bagaimana menghitung turunan parsialnya? Nah, kita lihat di sini. Dengan menggunakan metode Jacobian tadi, kita bisa menghitung turunan parsialnya. Misalkan, saya punya fungsi f, fungsi dalam 2 peubah x, y, u, v ya. Jadi, nanti kalau Anda punya fungsi, dia belum sama dengan 0, berarti harus Anda pindah ruas, dan seterusnya, oke? Harus sama dengan 0. Kemudian yang fungsi yang kedua, fungsi g dalam x, y, u, v. Oke, maka saya bisa mencari yang pertama do u do x-nya. Jadi do u do x-nya. Di sini ingat ya, u dan v itu sebagai fungsi dari x dan y. Ingat, di sini konteksnya u adalah sebagai fungsi dari x dan y. Maksudnya gini, u x y gitu ya. U x y. V adalah fungsi dari x y gitu ya. Oke. Nah, saya bisa mencari do U per do X dengan menghitung Jacobian fungsi F G terhadap XV ya. Ini Jacobian ya tadi. Ini ada minusnya, jangan lupa ada minusnya. Dibagi dengan Jacobian FG terhadap UV. Oke. Sekali lagi ini perhatikan. Untuk menghitung derivatif parsial U terhadap X, saya bisa menggunakan konsep Jacobian FG terhadap XV ya. Kemudian Jacobian FG terhadap UV. Di sini teman-teman harus benar-benar memperhatikan urutan ya. Benar-benar harus memperhatikan urutan karena XV dengan VX tidak sama. Oke. Kemudian yang di atas kalau FG ya nggak bisa ditukar GF ya. Oke. Kemudian do U per do Y-nya, do U per do Y, ini bukan V. Oke, betul ya. Coba teman-teman perhatikan ketika saya menghitungnya terhadap U terhadap Y, maka yang di atas ini tidak ada U ya. Y, V, betul ya? Tidak ada U. Oke. Nah, sama ini ketika saya menghitung terhadap V, ini tidak ada V. Hanya terhadap UX. Oke? Ya, dan seterusnya, itu silakan ini kita lihat, kayaknya saya punya contohnya. Sebentar ya, ini perluasan tadi ya. Saya mau lihat contohnya dulu. Oke, ini contohnya ya. Misalkan saya punya dua buah fungsi, ini sekali lagi bentuknya adalah fungsi dalam fungsi. Fungsi implisit, ya. Fungsi implisit, yaitu di mana U dan V merupakan fungsi dalam X dan Y. Jadi maksudnya gini, U itu adalah fungsi dalam peubah XY. V adalah fungsi dalam peubah XY. Bisa dipahami ini? Nah, di sini, ya, F besar itu
berarti dia menjadi apa? Fungsi dalam X, Y, U, V. Tetapi ini, karena U dan V itu fungsi dalam X, Y, maka sebenarnya F besar ini hanya fungsi dua peubah dalam X, Y ya, teman-teman. Cuman karena U dan V ini implisit di dalam fungsi ini, maka terlihat seolah fungsi F ini adalah fungsi 4 peubah. Tapi sebenarnya dia adalah fungsi dua peubah dalam X dan Y. Nah, selanjutnya, apabila diketahui fungsi F dan G seperti ini, maka saya bisa menghitung ini do U per do X dan do V per do X-nya. Ya, dengan menggunakan ini ya. Berarti kalau do U per do X. Do U per do X berarti ini ya, FG XV per FG UV. Oke. Ya, kita lihat penyelesaiannya ini betul ya. FG XV, FG UV ya. Di sini minusnya jangan lupa ini ada minus. Berarti determinan Fx yang ini adalah do F per do X, do F per do V, kemudian yang ini do G per do X ya. Yang ini adalah do G per do V ya. Benar nggak? Saya cek salah satu saja ya. Do G per do V. Terhadap V ini harusnya min 2V, betul nggak? Nah ini kok bisa min 2X, min X. Betul nggak ini teman-teman? Do F per do G, do F do G per do XY. Saya tulis ya. XU kuadrat plus F-nya XU. XU kuadrat plus Y min V. Sama dengan 0. Kemudian yang G-nya 2UY min XV kuadrat. 2UY min XV kuadrat. Plus 4X ya. Plus 4X. Sama dengan 6. Oke, do F G per do XY. Sebentar. Ini ya. Tuh ya, harusnya begitu ya. Saya sambil mengecek contoh ini, jangan-jangan saya salah ngisi gitu loh ya. Oke, do FG per do XV itu harusnya apa? Turunan F terhadap X, kemudian turunan F terhadap V, kemudian GX, GV ya. Nah ini, turunan F terhadap X itu adalah apa? U kuadrat, sudah betul. Turunan F terhadap V adalah min 1, betul ya. Kemudian G terhadap X itu min V kuadrat. Kemudian terhadap V, nah ini salah ya. Ini harusnya min 2X nih. Min 2XV ya. Min 2XV ya teman-teman ya. Ini tolong direvisi ya. Oke? Nanti ketika teman-teman menyalin catatan dari saya, tolong lebih di ini kan ya, artinya benar-benar takutnya nanti ada seperti ini nih, saya salah nih. Kemudian yang bawah berarti FG terhadap UV berarti FU, FV, kemudian GU, GV ya. Oke, FU, FU-nya berarti 2XU atau 2UX sama betul, kemudian FV min 1 betul, kemudian GU 2Y ya betul, GV-nya
Oh, astagfirullah. Betul ya? Oh, betul ya. Astagfirullah. GV-nya min 2X min 2X V ya. Ini salah lagi. Kok bisa min X ya? Apa salah di sini? Betul ya, ini ya. Oke, teman-teman nanti mohon dikoreksi ya. Ini harusnya min 2XV. Oke, min 2XV. Yang ini juga ini harusnya min 2XV. Oke, ini dihitung determinannya berarti gimana? U kuadrat kali min 2XV berarti min 2XV. U kuadrat dikurang min 1 kali min berarti plus V kuadrat. Ya, yang atas dibagi dengan ini minus 4 min 4 apa itu? X kuadrat UV dikurangi dengan 2Y kali min 1 berarti plus 2Y. Ini ya, ini tolong dikoreksi. Oke. Oke, ini tolong dikoreksi ya teman-teman. Yang benar seharusnya seperti ini. Tetapi nggak ada salahnya nanti tolong coba Anda cek lagi ya. Siapa tahu saya ada yang keliru. Oke, teman-teman itu tentang penghitungan Jacobian. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Ada beberapa sifat, tolong dipelajari ya teman-teman. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, saya kembali ke sini ya. Jadi Jacobian itu membantu kita dalam menghitung turunan parsial yang bentuk fungsinya sudah fungsi implisit, tetapi bisa jadi tidak hanya dalam 2 peubah, tidak hanya dalam X, Y, bisa jadi dalam 3 peubah, dalam 4 peubah, dan seterusnya. Dan kalau dalam 3 peubah, nanti Jacobiannya juga harus disesuaikan ya. Bagaimana menghitungnya? Sama seperti yang ini. Nah, kalau 3 peubah berarti seperti ini. Ini contohnya ya. Oke, ini tadi ya, mana ya yang 3 peubah. Definisi 2 ya, nanti teman-teman bisa lihat. Oke, kita lihat bagaimana ini. Mana tadi ya? Maaf ya teman-teman, saya bolak-balik soalnya supaya teman-teman dapat gambaran contohnya begitu. Oke, ini. Nah, tadi gagasan tadi saya katakan bisa diperluas untuk seandainya jadi 3 peubah UVW. 3 peubah ini UVW masing-masing dia fungsi dalam XY. Jadi maksudnya begini, UXY kemudian VXY ya dan WXY. Jadi saya punya fungsi UVW. Masing-masing fungsinya dalam 2 peubah. Oke, gitu. Nah, nilai Jacobiannya ini disesuaikan. Lihat do U per do X ini sama dengan minus do FGH per do XVW. Ini harusnya UVW ya, tapi karena ini E jadi do XVW. Kemudian yang di bawah tetap UVW. Nah, di sini kalau nanti di sini Y berarti ini YVW. Ya. Yang terhadap U ya. Nah, ini yang terhadap W ya, yang terhadap W berarti karena ini fungsinya misalkan fungsi F saya punya UVW ya, teman-teman. Sehingga kalau di sini W berarti di sini yang di menjadi Y-nya gitu. Oke? Ya, dan seterusnya ini bisa di ini ya, sehingga nanti kita peroleh dengan menyelesaikan ini nih tadi kan kita sudah dapat ini, tapi ini saya jelaskan dari mana mendapatkannya gitu ya. Oke, ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Oke, ada pertanyaan tentang Jacobian. Sebenarnya materi Jacobian ini cuma sedikit, cuman
variasi bentuk rumusnya yang agak jelimet, Anda harus ingat-ingat ya, jangan bolak-balik. Tetapi kalau sudah sering dipakai, nanti terbiasa ya. Oke, itu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Teman-teman, saya mau masuk sedikit ke nilai ekstrim, menentukan nilai maksimum minimum. Tetapi saya harap teman-teman juga nanti pelajari ya. Saya masuk sedikit, saya perkenalkan pertemuan selanjutnya. Saya akan bahas tentang ekstrim relatif. Ya, ini. Nah, harusnya tuh kayak gini tampilannya ya. Nah, oke. Kelihatan ya. Jadi pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang ini nilai maksimum dan minimum. Karena ini sudah pernah di kalkulus 1, maka tolong saya minta teman-teman pahami bagaimana menentukan nilai maksimum dan minimum di kalkulus 1. Kemudian teman-teman sudah pernah gunakan tes derivatif kedua ya dalam menentukan nilai maksimum minimum. Pertama langkahnya harus dicari apa? Titik kritisnya atau titik stasioner. Di situ teori-teorinya langkah-langkah di kalkulus 1 itu besok saya gunakan. Oleh karena itu tolong Anda pelajari. Nah, sebelum ke definisi maksimum minimum, saya akan menjelaskan tentang definisi bola terbuka atau persekitaran. Ya. Karena teman-teman belum dapat analisis real, jadi harus saya jelaskan dulu tentang persekitaran. Apa itu persekitaran? Ini kebetulan ini di bola ya, oke, saya langsung di bola saja ya. Oke. Apa itu persekitaran di AB, jari-jarinya R positif. Bayangkan dia suatu lingkaran ya. Ini kan persamaan lingkaran ya, pertidaksamaan, sorry. Kan Anda punya apa? X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat ya. Sama dengan R kuadrat. Ini persamaan apa? Lingkaran, pusatnya di A, B, jari-jari di R. Oke? Nah, ini jadi persekitaran di A, B dengan jari-jari R positif dinotasikan dengan B ini, B, R, A, B. Ini notasi bola terbuka dengan jari-jari R, pusatnya di A, B. Merupakan bola terbuka didefinisikan ini. Jadi seperti apa? Misalkan ini adalah titik A, B ya. A, B itu misalkan di situ. Nah, seperti apa persekitarannya? Saya misalkan, karena persekitaran itu adalah terbuka ya, artinya apa? Yang di garis tepinya ini, di garis tepi lingkarannya ini bukan anggota dari lingkaran tersebut. Pusatnya di A, B, jari-jarinya sebesar R. Yang mana sih anggota persekitaran itu? Karena yang diminta kurang dari berarti yang di dalam lingkaran ini. Yang di dalam lingkaran ini semuanya adalah anggota persekitaran. Pusat di A, B, jari-jarinya R positif. Kemudian masih ingat bahwa di R3, di ruang R3 ya, ini misalkan sumbu X. Oke, ini kok gambarnya jelek banget. Sebentar. Saya ulang. Ini sumbu Z, sumbu X, sumbu Y. Sumbu Y, sumbu X, sumbu Z. Nah, yang menjadi daerah domain ya teman-teman, sekali lagi di R3, yang menjadi daerah domain adalah di bidang lantai ini, XY ya, di bidang XOY, oke? Ya, misalkan ini AB-nya itu di sini, berarti daerah domainnya kemarin daerah persekitarannya adalah di daerah lantai ya. Oke, ini A, B. Oke, itu. Kalau dipindah di R2 seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y.
Oke, bisa dipahami itu apa definisi bola terbuka. Jadi pertemuan besok saya nggak jelaskan lagi ya. Jadi persekitaran di R2 ya, ini di R2. Ini di R2. Ya kan, di R2 tuh. Nah, apa itu maksimum relatif atau maksimum lokal? Saya yakin ini definisinya sama seperti di kalkulus 1. Jadi fungsi f dikatakan punya nilai maksimum relatif atau maksimum lokal di titik A, B. Jadi apa? FA, B-nya berarti menjadi nilai maksimum lokal. Kalau dikatakan dia punya nilai maksimum di A, B. Di A, B berarti FA, B-nya adalah nilai maksimum lokal. Lokal itu seperti apa sih? Saya ke gambar dulu ya. Nih. Misalkan ini sumbernya belum saya tulis. Sumber ini dari bukunya Thomas ya. Jadi misalkan saya punya suatu fungsi dua pubah Z. Z adalah ini ya, teman-teman. Ini adalah suatu permukaan di R3 ya. Yang dikatakan maksimum lokal itu apa? Jadi kalau saya ambil lokalnya hanya daerah segini saja, oke, yang saya kotakin merah, maka maksimumnya yang mana? Maksimumnya adalah yang titik merah ini. Yang dibulatin biru ini ya. Itu adalah nilai maksimum lokalnya. Di mana dia? Kita ambil ini di titik berapa? A, B. Ini kan di ini ya, teman-teman ya. Nah, ini di titik berapa? Di titik A, B. Nilainya berapa ya? Dipunya ini berapa di sini Z-nya? Gitu ya. Nah, tetapi pada fungsi Z ini, ya ini, pada fungsi Z saya ini, nilai maksimumnya, jadi maksimum semuanya adalah ini kan. Tapi kalau maksimum lokal artinya di daerah tertentu, begitu ya. Jadi ini adalah nilai maksimumnya. Kenapa dikatakan lokal? Yaitu hanya di beberapa tempat saja dia mencapai maksimum. Makanya di sini dikatakan apabila ada R positif sehingga nanti FAB itu selalu lebih besar hanya di semua XY yang di dalam BRAB ini. Jadi ini kembali lagi ke gambar. Nah, ini kalau digambar AB ini, misalkan ini titik A, B-nya ini ya. Nah, dia hanya di sekitaran sini, ya kan? Hanya di sekitar daerah sini saja dia mencapai maksimumnya di sini. Tetapi kalau daerah persekitarannya saya perluas segini misalkan nanti daerah domainnya, maka mencapai maksimumnya yang ini dong. Oke, bisa dipahami ini. Kalau dulu di R1 Anda punya misalkan ini. Jelek banget gambarnya. Gambarnya agak bagusan dikit. Oke, misalkan begini, Anda punya grafik fungsi begini. Ini grafik fungsi F misalnya kan ya, ini fungsi satu pubah. Oke, sumbu X, sumbu Y, nih. Maka ini misalkan A, kemudian B. Fungsi Anda, fungsi satu pubah ini terdefinisi dari interval AB pada interval tertutup AB misalkan ya. Nah, ketika dari ini misalkan C, pada interval A sampai C, fungsi F saya akan mencapai maksimum di titik ini. Ya kan? Misalkan ini titik Y0, misalkan ya. Akan mencapai maksimum di titik Y0 dan nilai maksimumnya adalah di sini FY0, gitu ya. Nah, di Y0 ini FY0 hanya dikatakan maksimum lokal. Kenapa? Hanya sejauh atau pada kitaran atau sekitaran A sampai C ini saja, gitu kan? Itu maksimum lokal. Tetapi kalau maksimum global atau maksimum semuanya, maka fungsi F akan mencapai maksimum di titik ini. Oke, misalkan ini di titik X0, misalkan ya. Ini hanya misalkan. Oke, bisa dipahami di sini? Baik, itu ya teman-teman. Jadi, oke, itu tentang maksimum lokal. Makanya ada R positif, sehingga untuk setiap ini berlaku ini. Itu maksudnya seperti tadi. Nilai FAB selalu lebih besar di semua FXY yang lain
untuk XY-nya di dalam suatu persekitaran tertentu. Suatu, hanya ada. Gitu ya. Oke, selanjutnya fungsi F dikatakan minimum relatif. Nah, seperti tadi, berarti dia, bentar. Ketika di sini ya, ini kebetulan ini FA-nya ya. Berarti minimumnya di FA ya ini, di titik ini. Tetapi kalau pada semuanya, dari A sampai B, dia mencapai minimum di mana? Di sini ya. Oke, mencapai minimum di FB. Nah, seperti itu. Oke ya, teman-teman. Itu kemudian dia dikatakan mencapai minimum relatif, minimum lokal atau relatif kalau FAB kurang dari sama dengan FXY untuk semua XY di suatu persekitaran itu. Bisa dipahami sampai di sini maksimum minimum relatif? Saya. Nah, jarang sekali kita menggunakan definisi untuk menentukan dia maksimum minimum relatif. Sama seperti di kalkulus 1 kita pakai tes derivatif kedua. Tetapi ini saya belum ke situ. Saya lebih tekankan dulu ke definisi ya. Supaya lebih paham. Oke, lebih lanjut ya teman-teman. Kalau tadi itu di lokal, sekarang dia dikatakan punya maksimum mutlak kalau FAB selalu lebih besar dari semua elemen XY elemen domain ya, itu tadi yang saya katakan. Jadi mutlak atau global, ada yang mengatakan maksimum mutlak atau maksimum global. Ya, istilahnya itu ya mirip-mirip ya. Yang penting maksudnya sama lah ya. Jadi nanti kalau Anda ketemu buku yang mengatakan fungsi F dikatakan mempunyai maksimum global, udah sama itu, sama saja. Yang penting lihat definisinya. Oke. Kemudian fungsi F dikatakan mempunyai nilai minimum mutlak di A, B kalau FAB selalu lebih kecil atau sama dengan FXY untuk semua XY elemen domain fungsi F. Gitu ya. Jadi di sini yang merupakan nilai maksimumnya siapa? Ya F itu, ya FAB. Kalau dia katanya dia mencapai nilai minimum mutlak di A, B. Berapa nilai minimumnya? Ya FAB dong, gitu kan? Maksimum mutlaknya berapa? Ya di FAB gitu. Oke? Ya. Nah, sama seperti fungsi satu kubah ya. Untuk menentukan nilai maksimum minimum, kita gunakan bantuan atau kita harus mencari dulu titik kritis. Bagaimana mencari titik kritis? Kalau dulu Anda turunan kedua sama dengan 0 gitu ya. Oke, kalau di sini bukan turunan kedua. Fx Fb ya. Anda dulu pakai apa? F aksen sama dengan 0. Gitu ya, turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, pada fungsi dua kubah untuk menentukan titik kritis yaitu kita cari fx dan fy-nya sama dengan 0. Fx 0, fy sama dengan 0. Nanti dari sini kita peroleh berapa x, y-nya. Berapa titik x, y. Itulah yang disebut titik kritis atau titik stasioner. Atau ada juga dia merupakan titik singular. Nah, di sini saya punya gambar. Kalau di gambar yang pertama, ya, ada diperoleh titik kritis di titik 0,0 dicapai apa itu? Nilai minimum ya. Di gambar ini, fungsi ini. Kemudian pada gambar yang kedua, pada fungsi ini ya, diperoleh titik saddle. Titik saddle nih atau titik singular ya. Jadi dia bukan merupakan di titik saddle biasanya tidak dicapai maksimum atau minimum. Nah, itu ya. Jadi istilah-istilah itu teman-teman sekali lagi tolong Anda lihat kembali di kalkulus 1. Teorema inilah yang membantu mencari titik kritis ya. Jika fungsi F mempunyai maksimum minimum lokal di titik AB dan turunan parsial fx dan fy-nya itu ada, maka ini pasti 0 sehingga nanti diperoleh suatu titik yang disebut titik kritis. Oke? Ya. Oke,
Itu teman-teman. Terima kasih. Saya rasa itu dulu ya. Bagaimana menentukan, oke ini bisalah Anda cari, Anda coba benar nggak dari sini. Ini baru mencari titik kritisnya dulu ya, belum menentukan nilai maksimum minimumnya. Misalnya saya punya fungsi 2 kubah x kuadrat plus y kuadrat min 2xy min 6y plus 14. Mau dicari di titik mana gitu kan? Fungsi 2 kubah ini mencapai maksimum atau minimum. Yang pertama dicari titik kritis. Gimana caranya? Fx, Fy-nya sama dengan 0. Ketika Fx sama dengan 0, turunannya ini ya 2x min 2 sama dengan 0. Kemudian terhadap y ini 2y min 6. Oke. Dari sini diperoleh X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Jadi hanya 1 diperoleh titik kritis ya, hanya 1,3. Oke. Dari Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0, saya hanya peroleh 1 titik kritis, yaitu 1,3. Karena ini X1, Y-nya 3. Berarti titik kritisnya hanya 1,3. Terkadang tidak hanya 1 ya titik kritis dalam suatu fungsi, seperti pada kalkulus 1 yang sudah pernah Anda lakukan, bagaimana menentukan nilai maksimum minimum. Oke, saya rasa itu teman-teman, saya harus berhenti sampai titik kritis dulu. Teman-teman harus pahami dulu Jacobian, kemudian bersiap-siap untuk memahami bagaimana menentukan nilai maksimum minimum. Nanti ada metode Lagrange. Ya, bagaimana menentukan, jadi menentukan nilai maksimum dan minimum pada fungsi 2 kubah atau lebih, itu ada 2 metode. Yang pertama dengan tes derivatif kedua, insya Allah akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Kemudian metode yang kedua dengan metode pengali Lagrange. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, adakah yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya rasa itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi saya hanya memberi masukan bahwa teman-teman tidak cukup hanya membaca atau hanya menonton dari video. Saya memberi sedikit tips kepada Anda bahwa untuk lebih benar-benar memahami materi kalkulus lanjut 1 ini, silakan teman-teman salin kembali dari penjelasan yang saya jelaskan, kemudian teman-teman harus berlatih. Oke, disalin kembali apa yang saya sampaikan. Bila perlu Anda lengkapi, Anda perbaiki slide saya. Seperti tadi ada hal yang keliru ya, mohon maaf ya. Terkadang memang mengerjakan contoh itu kadang cepat-cepat ya. Jadi suka keserimpet. Jadi mohon teman-teman disalin kembali, dipahami kembali ya, tidak hanya ngeprint slide terus dibaca, kemudian nonton video, tidak bisa. Kalkulus tidak bisa seperti itu ya, teman-teman. Kembali lagi seperti waktu Anda mau masuk UIN dulu, gimana? Anda les ke sana sini kan, berlatih ya kan, latihan soal-soal. Nah, sama seperti itu untuk mencapai suatu keberhasilan dan pemahaman yang baik, maka Anda harus berlatih. Walaupun tidak saya wajibkan latihan itu dikumpulkan setiap pekan, tetapi saya harap semoga Anda mau mengerjakan latihan-latihan yang saya berikan, supaya dengan begitu Anda bisa membantu pemahaman ya, dan mengingat. Jadi kalkulus itu kan materinya tidak bisa dihafal ya teman-teman. Jadi materi kalkulus itu nggak bisa sama sekali Anda hafal. Ya, kalau dihafal, hari ini hafal, besok hilang. Ya, berbeda. Seperti mata kuliah lain. Ini Anda harus benar-benar action di sini. Benar-benar Anda berlatih. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon untuk sebelum pertemuan pekan depan, tolong dilihat kembali kalkulus 1, bagaimana menghitung nilai maksimum minimum, dan tidak ada salahnya Anda baca-baca materi bagaimana menghitung nilai maksimum minimum di fungsi 2 kubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ada yang ingin disampaikan? Silahkan.
Adakah yang ingin disampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri ya, teman-teman. Selamat berlatih. Oke?